Cerita praktik baik atau best practice ini disusun menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun situasi yang melatar belakangi masalah pembelajaran di kelas adalah yang pertama, rendahnya kemampuan anak dalam mengingat bentuk huruf. Yang kedua, rendahnya kemampuan anak dalam mengingat bentuk angka. Yang ketiga, rendahnya kemampuan anak dalam meniru menulis. Yang keempat, kurangnya penerapan model pembelajaran inovatif di kelas. Sehingga praktik ini baik untuk dilaksanakan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal bentuk huruf. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal bentuk angka. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak dalam meniru menulis. Yang keempat, meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran inovatif. Dalam praktik baik ini, sebagai seorang guru dan juga praktikan, saya berperan sebagai pengamat dalam perkembangan anak dan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi proses pemberian stimulus perkembangannya di dalam pembelajaran serta mampu mencari solusi dalam permasalahan yang ditemukan saat mengamati perkembangan anak agar mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, saya juga berperan sebagai teman bermain seraya belajar bagi anak, membawa suasana belajar yang menyenangkan, menarik, aman, dan nyaman bagi anak, sehingga kegiatan bermain seraya belajar dapat dinikmati prosesnya oleh anak. Selain itu juga, saya juga harus mampu berperan sebagai motivator bagi anak, di mana saya harus selalu menunjukkan semangat dalam mendampingi anak di dalam kelas, bahagia saat bermain bersama anak, serta menunjukkan segala hal positif yang bisa diteladani oleh anak. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, saya menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah waktu yang terbatas di sekolah menjadi salah satu tantangan bagi saya dalam merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif. Sedangkan tantangan yang saya hadapi di dalam kelas adalah mengatur jalannya pembelajaran sesuai dengan sintak pendekatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan project based learning, di mana dalam prosesnya tetap mengutamakan pemahaman dan kenyamanan anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Agar anak mampu meningkatkan kemampuan mengenal huruf dan angka dengan baik dan berkembang dalam keterampilan meniru menulis, dibutuhkan stimulasi secara konsisten dari guru di sekolah dengan merancang berbagai strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan juga stimulus yang diberikan oleh orang tua dalam pendampingannya di rumah. Hal ini juga menjadi tantangan bagi saya untuk menjalin komunikasi yang searah dan baik dengan orang tua siswa demi tercapainya tujuan pembelajaran. Aksi yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah dengan melakukan refleksi diri serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu bersama peserta didik, teman guru sejawat, dan orang tua peserta didik. Dari hasil refleksi diri dan kolaborasi dengan teman sejawat, saya mengimplementasikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan juga project based learning bermuatan STEAM di dalam kelas. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Proses pendekatan saintifik atau rangkaian mencari tahu dengan cara menjelajah yaitu harus melalui tahapan atau sintak. Yang pertama, fase mengamati. Pada tahap ini, anak menggunakan semua indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Fase menanya. Menanya merupakan proses berpikir yang didorong oleh minat keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian. Fase mengumpulkan informasi merupakan proses mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak pada tahap menanya maupun informasi tambahan yang diberikan oleh guru dalam tayangan video pembelajaran maupun informasi verbal saat kegiatan bercakap-cakap. Fase menalar atau mengasosiasi. Proses menalar untuk anak usia dini adalah menghubungkan atau mencocokkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang didapatkannya. Fase mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan atau keterampilan baru yang didapatkan anak. Mengkomunikasikan dapat dilakukan anak dengan berbagai cara, yaitu bahasa lisan, gerakan, dan hasil karya.
Project Based Learning bermuatan STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Math. Pada prosesnya, anak harus melalui tahapan atau fase sintak, yaitu yang pertama, fase reflection atau refleksi. Membawa anak ke dalam sebuah masalah dan memberikan motivasi untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut. 2. Fase research atau penelitian. Anak melakukan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan. 3. Fase discovery atau penemuan. Anak telah menemukan model yang sesuai untuk pelaksanaan sebuah proyek untuk merancang dan mendesain. 4. Fase application atau penerapan. Anak menerapkan model yang telah mereka rancang. Pada tahap ini, anak menguji sebuah model yang telah dirancang. 5. Fase communication atau mengkomunikasikan. Anak memaparkan dan mempresentasikan hasil yang mereka peroleh secara kolaboratif. Dari hasil refleksi yang saya lakukan, masih banyak ilmu pedagogi yang belum saya ketahui. Namun, selama mengikuti kegiatan PPG ini, banyak ilmu pengetahuan tentang pedagogi yang saya dapatkan, sehingga menambah pula wawasan saya dalam merancang pembelajaran inovatif. Dampak dari praktek baik ini adalah efektif dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas yang dapat dilihat dari anak senang dan tidak bosan dalam kegiatan bermain seraya belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil survei perasaan anak selama mengikuti kegiatan yang diisi oleh anak di akhir kegiatan pembelajaran.